Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafni Sabrina dengan NIM 24042082. Saya di sini akan mempresentasikan tentang patologi birokrasi dalam perspektif sosiologi administrasi terkait isu analisis dan solusi dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal MPA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu abstrak. Abstraknya, ringkasan penelitian patologi birokrasi di Indonesia. Patologi birokrasi merupakan permasalahan sistematik dan multidimensional yang menghambat tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kajian ini menganalisis akar struktural, kultural, dan sosial dari disfungsi birokrasi, serta merumuskan solusi berbasis sosiologis dan manajerial. Mencakup penerapan good governance, transformasi budaya organisasi, digitalisasi layanan publik, dan penguatan pengawasan masyarakat sipil. Slide selanjutnya, pendahuluan, kerangka dan konteks. Birokrasi dalam perspektif sosiologi administrasi, yaitu ada Weber merumuskan birokrasi ideal dengan ciri hierarkis, aturan formal, dan internasionalitas. Namun, realitas birokrasi Indonesia masih jauh dari ideal, ditandai inefisiensi, korupsi, dan lemahnya akuntabilitas. Pada survei Kemenpan RB 2023, Indeks Persepsi Korupsi 2023. Sosiologi administrasi memandang birokrasi sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan kekuasaan dan budaya. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi isu patologi, menganalisis akar masalah, dan merumuskan solusi berbasis pendekatan sosial dan manajerial. Slide selanjutnya, kerangka teoritis sosiologi administrasi, memahami birokrasi sebagai fenomena sosial. Adapun yang pertama sosiologi administrasi. Studi organisasi dan administrasi sebagai fenomena sosial berbeda dari administrasi konvensional yang berfokus pada dimensi teknis semata. Selanjutnya kedua, tradisi Weberian. Max Weber, birokrasi ideal berbasis hierarki, aturan formal, dan internasionalitas. Robert Merton mengembangkan konsep disfungsi birokrasi dari tradisi ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu trained incapability. Konsep Merton, keahlian yang justru menghambat adaptasi. Birokrat terlalu patuh pada aturan hingga kehilangan kemampuan berinovasi dan memproses perubahan. Next, slide selanjutnya yaitu kerangka teoritis konsep patologi birokrasi. Mendefinisikan penyakit dalam organisasi birokrasi. Ada beberapa yaitu asal istilah. Istilah patologi berasal dari ilmu kedokteran merujuk pada kondisi sakit. Dalam konteks organisasi, patologi birokrasi menggambarkan disfungsi sistematik yang menghambat kinerja dan pelayanan publik. Yang kedua, definisi Hayden. Georg Hayden mendefinisikan patologi birokrasi sebagai penyimpangan perilaku negatif yang melembaga dalam organisasi, mencakup korupsi, inefisiensi, dan penyalahgunaan wewenang yang bersifat kronis. Selanjutnya,
Klasifikasi Syagian 2014, Syagian mengklasifikasikan patologi birokrasi dalam 5 kelompok. Yang pertama, penyimpangan perilaku. Yang kedua, persepsi negatif. Yang ketiga, tindakan melawan hukum. Yang keempat, ketidakefisienan. Dan yang kelima, tidak tanggap terhadap kebutuhan publik. Next, slide selanjutnya yaitu kerangka teoritis, good governance. Konsep dan prinsip dari UNDP dan Bank Dunia sebagai landasan reformasi birokrasi. Adapun ada asal konsep dan prinsip utama. Dikembangkan oleh UNDP dan Bank Dunia 6 prinsip inti, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan sebagai standar tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik dan pertanggungjawaban penyelenggara negara menjadi fondasi kepercayaan. Mendorong mekanisme pengawasan yang efektif dari masyarakat sipil dan lembaga independen. Yang ketiga yaitu transformasi relasi kuasa. Good governance mengubah relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil secara seimbang. Partisipasi aktif warga negara memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan publik. Slide selanjutnya yaitu isu patologi birokrasi, yaitu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Patologi paling merusak dalam sistem birokrasi. Korupsi dan suap merupakan bentuk patologi birokrasi paling merusak. Studi Scosius 2024 mengungkap kasus nyata di Bau-Bau dan Samsat Maros sebagai bukti sistematik penyalahgunaan wewenang dalam layanan publik di Indonesia. Faktor penyebab meliputi struktur kesempatan yang lemah, budaya patronase yang mengakar, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Ketiga faktor ini menciptakan ekosistem yang subur bagi praktik korupsi birokrasi. Selanjutnya, prosedur berbelit-belit dan inefisiensi. Isu patologi birokrasi, kompleksivitas prosedur yang menghambat pelayanan publik. Yang pertama yaitu prosedur rumit, alur birokrasi yang panjang dan berlapis menyebabkan keterlambatan layanan. Bertentangan langsung dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang mengamanatkan layanan cepat dan mudah. Yang kedua yaitu beban kerja yang tak merata. Distribusi tugas tidak profesional menciptakan inefisiensi struktural. Sebagai unit kelebihan beban sementara, unit lain kekurangan pekerjaan, menurunkan produktivitas keseluruhan. Adapun yang ketiga, fokus proses versus hasil. Hierarki yang kaku mengutamakan keputusan prosedural di atas pencapaian hasil nyata. Inovasi terhambat dan birokrasi kehilangan orientasi pada kepuasan masyarakat sebagai tujuan utama. Slide selanjutnya, lemah akuntabilitas dan transparansi. Krisis keterbukaan informasi dan kepercayaan publik dalam birokrasi. Masalah konsistensi pelaporan dan keterbukaan informasi publik masih menjadi tantangan serius, seperti kasus Jawa Timur 2024
mencerminkan ketidakkonsistenan dalam pelaporan keuangan dan layanan publik. Budaya power distance tinggi of 2010 memperparah kondisi ini. Karena bawahan enggan mempertanyakan keputusan atasan. Dampak lemahnya akuntabilitas dan transparansi sangat signifikan terhadap kepercayaan publik dan kualitas layanan. Minimnya keterbukaan informasi menciptakan ruang bagi penyimpangan, menghambat partisipasi masyarakat, dan menurunkan legitimasi institusi pemerintah di mata publik. Baik, selanjutnya yaitu politisasi dan hilangnya netralitas. Interferensi politik dalam birokrasi dan dampaknya terhadap integritas ASN. Adapun yang pertama, pelanggaran netralitas ASN. Pasca pemilu 2024, pelanggaran netralitas ASN meningkat signifikan. Fernanda 2025 mencatat ASN aktif memihak kandidat melalui media sosial dan penyalahgunaan relasi kuasa jabatan. Yang kedua, politisasi hierarki. Sistem hierarki birokrasi memperlemah posisi ASN level bawah. Tekanan atasan mendorong keberpihakan politik, mengikis independensi dan profesionalisme aparatur negara. Yang ketiga, dampak sistematik. Politisasi merusak integritas pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik secara netral. Selanjutnya, yaitu resistensi terhadap inovasi dan digitalisasi. Hambatan adopsi teknologi dalam birokrasi Indonesia. Nah, birokrasi Indonesia menghadapi resistensi kuat terhadap transformasi digital. Hambatan meliputi budaya kerja konvensional, kurangnya kompetensi digital (ASN), infrastruktur yang belum merata, serta ketakutan kehilangan kekuasaan informasi yang selama ini bergantung pada prosedur manual dan tatap muka. Model 4R sebagai kerangka solusi. Reframing mengubah pola pikir organisasi, restructuring menata ulang struktur kerja, revitalization menghidupkan kembali semangat inovasi, dan renewal pembaruan SDM dan sistem. Penilaian kinerja, transparan, dan pengembangan individu menjadi kunci keberhasilan transformasi digital. Selanjutnya yaitu analisis sosio-struktural, akar patologi birokrasi. Dimensi struktural yang melanggengkan disfungsi birokrasi. Barisan birokrasi patrimonial menempatkan loyalitas personal di atas kompetensi. Relasi kuasa berbasis patron klien menggeser orientasi pelayanan publik menjadi pelayanan kepentingan pribadi dan kelompok, melemahkan profesionalisme ASN secara sistematik. Nah, lemahnya kontrol sosial formal dan informal, Chernovich-Black membuka ruang bagi penyimpangan. Ketimpangan modal sosial yang Bourdieu mengatakan menciptakan kesenjangan akses layanan publik di antara kelompok yang memiliki koneksi yang tidak, memperparah ketidakadilan struktural. Selanjutnya, dimensi kultural dan implikasi kepercayaan publik.
budaya organisasi, nilai etika, dan kepercayaan masyarakat. Menurut Wulandari 2023 menyoroti ketidakinternalisasian nilai etika pelayanan dalam birokrasi. Dan menurut Sains 1992 menegaskan perubahan budaya harus menyentuh asumsi dasar. Dan menurut Putnam 2000, kepercayaan adalah pelumas kerjasama sosial dan efektivitas pemerintahan. Menurutnya kepercayaan publik melemahkan partisipasi dan akuntabilitas. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi strategis. Nah, ada pun langkah-langkah strategis menuju birokrasi yang sehat dan efektif. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama reformasi struktural, penyederhanaan prosedur, penerapan flat organization, dan redistribusi kewenangan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Nah, yang kedua yaitu good governance dan digitalisasi. Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi secara konsisten. Didukung digitalisasi pelayanan publik untuk efisiensi dan keterbukaan informasi. Nah, yang ketiga yaitu transformasi budaya dan pengawasan, pelatihan nilai etika, kepemimpinan berbasis integritas, perlindungan whistleblower, dan penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan birokrasi. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.